Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore pemirsa. Hari ini Kamis 13 Juni 2024. Kembali lagi bersama saya Supriyadin Deor dalam program Bincang-Bincang Metro Dompu Channel. Kali ini mengangkat topik kesiapan kantor pertanahan Kabupaten Dompu dalam menghadapi sistem digitalisasi. Sudah bersama saya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu, Bapak Nyoman Parbawa. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Ya. Bagaimana keadaan sekarang, Pak? Keadaan kantor pertanahan dalam rangka pelayanan di bidang elektronik, kami sedang mempersiapkan menuju siap elektronik, sehingga kedepannya nanti kami kantor pertanahan siap untuk melayani masyarakat di bidang pertanahan yang berbasis elektronik, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Mungkin kita masyarakat ingin tahu lebih detail lagi tentang keberadaan kantor pertanahan. Karena selama ini mungkin asumsinya stigma masyarakat terhadap kantor pertanahan itu hanya melayani sertifikat yang berkaitan dengan pengukuran tanah, hanya sebatas itu. Mungkin Bapak nanti bisa menjelaskan apa sih peran, fungsi dan tugas pokok daripada Badan Pertanahan Nasional itu, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Terkait masalah tupoksi kami, kantor pertanahan mengacu kepada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN nomor 17 tahun 2020, yaitu tentang organisasi dan tata kerja kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional dan kantor pertanahan, di mana di dalam aturan dijelaskan bahwa kantor pertanahan merupakan instansi vertikal di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Agraria melalui Kanwil BPN Provinsi. Kemudian di dalam melaksanakan tugas, kantor pertanahan ini melaksanakan sebagian dari tugas dan fungsi Kementerian Agraria. Kemudian di dalam melaksanakan fungsinya, kantor pertanahan melaksanakan kegiatan menyusun rencana, program, anggaran maupun pelaporan. Di samping itu juga melaksanakan kegiatan survei dan pemetaan, melaksanakan kegiatan penetapan hak dan pendaftaran tanah, juga melaksanakan kegiatan penataan dan pemberdayaan, kemudian melaksanakan kegiatan pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan, kemudian juga melaksanakan kegiatan pengendalian dan penyelesaian sengketa pertanahan, serta juga melaksanakan kegiatan modernisasi pelayanan berbasis elektronik, serta melaksanakan reformasi birokrasi serta pengelolaan pengaduan. Nah, dari kegiatan-kegiatan inilah yang kita laksanakan di kantor pertanahan, Pak. Cukup banyak. Sekali, cukup Pak. Banyak kegiatan yang dilaksanakan di kantor pertanahan, tapi ini dikhususkan di Kabupaten Dompu. Program apa saja yang dilaksanakan pada saat ini, Pak? Baik. Untuk tahun 2024, kami melaksanakan program, yaitu yang pertama adalah program strategis nasional, di mana kami melaksanakan kegiatan PTSL, pendaftaran tanah sistem lengkap, dengan target sebanyak 200 bidang. Kami ngambil lokasi di Desa Taa dan Desa Torokalo, dan dari proses ini sudah tahap penyelesaian sertifikatnya. Kemudian ada lagi kegiatan lintas sektoral, yaitu kegiatan ini pesertanya dari rekan-rekan yang berprofesi sebagai nelayan. Ini targetnya sebanyak 150 bidang. Kemudian kami mengambil lokasi yaitu di Desa Huu dan Desa Nangatumpu, Pak. Nangatumpu. Iya. Kemudian dari kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan di samping kegiatan strategis, juga kami melakukan kegiatan rutinitas, yaitu melakukan pelayanan. Di mana dalam layanan ini merupakan layanan unggulan kami, Pak, yaitu 7 layanan prioritas. Di antaranya dalam rangka memberikan layanan pengecekan sertifikat, kemudian pelaksanaan hak tanggungan elektronik, kemudian roya, kemudian SKPT, pelayanan SKPT,
kemudian peralihan hak, serta perubahan hak atas tanah. Oh ya. Tadi di awal pembicaraan Bapak sudah menjelaskan kesiapan Kantor Pertanahan Dompu dalam hal sistem elektronik, sertifikat elektronik dan sebagainya. Bagaimana saat ini persiapan, bentuk kesiapannya Kantor Pertanahan Dompu dalam hal pengalihan dari analog ke digitalisasi ini? Digitalisasi. Ya. Baik, terima kasih. Terkait masalah peralihan dari analog ke digitalisasi, kami yang pertama adalah mempersiapkan SDM kami sendiri, Pak. Yaitu SDM yang kami tunjuk, itu merupakan petugas-petugas yang nantinya akan bisa melayani pelayanan di bidang elektronik dengan memberikan bimbingan maupun dengan pelatihan-pelatihan, sehingga petugas-petugas kami ini handal nantinya dalam rangka melaksanakan pelayanan di bidang elektronik, Pak. Dan ini pun sudah kami persiapkan, sudah kami lakukan pelatihan maupun di dalam pembinaan-pembinaan, sehingga pada saatnya nanti siap kami melaksanakan kegiatan elektronik, Pak. Berarti SDM-nya sudah handal, sudah disiapkan. Sudah, Pak. Tapi bagaimana dengan dukungan fasilitas sarana prasarananya, Pak? Untuk dukungan fasilitas dan sarana ini kami juga harus perhatikan, karena dari analog ke elektronik ini harus sarana berupa scanner, komputer, itu semuanya, baik itu juga tempat ruangannya yang betul-betul enak untuk mengerjakan sesuatu. Kemudian kami juga sudah mempersiapkan semuanya, walaupun ada yang kurang, kami pun akan tetap bagaimana berusaha memaksimalkan sehingga nantinya pada saat dilakukan pelayanan di bidang pertanahan menuju elektronik bisa kami laksanakan dengan baik. Ya. Kapan diterapkan itu, Pak? Pengalihan dari analog ke elektronik ini, Pak? Sebetulnya kalau dari analog ke elektronik ada beberapa kegiatan kami yang sudah berbasis elektronik. Akan tetapi menuju keseluruhan pelayanan kami menuju elektronik, mudah-mudahan bulan-bulan ke depan ini kami sudah bisa melaksanakannya, Pak. Karena nantinya akan lahir sertifikat elektronik. Tapi saat ini kami pun sudah berbasis elektronik, yaitu terkait masalah kegiatan hak tanggungan, pengecekan, serta roya elektronik. Itu pun sudah kami laksanakan, Pak. Mungkin satu persatu, Pak, kaitan dengan sertifikat. Siap. Bagaimana metodenya nanti, pola atau sistem kerja daripada sertifikat itu, Pak? Siap. Jadi dari analog menuju sertifikat elektronik, kita lakukan digitalisasi terkait masalah dokumen-dokumen, Pak. Baik itu warkah, baik itu buku tanah, surat ukur, semuanya kita harus digitalisasi. Kemudian lakukan validasi sehingga kesiapan kita menuju elektronik itu betul-betul siap. Sehingga data-data yang dibutuhkan pada saat menuju elektronik sudah siap data-data ini. Sehingga apa yang menjadi data siap elektronik itu, baik itu buku tanahnya, surat ukurnya, semuanya sudah tervalidasi dan didigitalisasi, Pak. Berarti sertifikat yang selama ini menggunakan surat sertifikat atau semacam atau yang 4 lembar atau 5 lembar, 6 lembar itu berarti nanti akan berubah ke elektronik, Pak. 1 lembar, Pak. Hanya 1 lembar. 1 lembar. Bagaimana dengan data lengkap? Pemilik tanah. Jadi terkait masalah sertifikat analog yang sekarang beberapa sertifikat sudah dipegang oleh masyarakat, kemudian nanti akan beralih ke sertifikat elektronik. Bagi masyarakat yang sedang memiliki sertifikat analog, nanti bisa pada saat kami sudah launching kaitan dengan sertifikat elektronik, bisa datang ke kantor pertanahan untuk mengganti sertifikat analog itu menjadi sertifikat elektronik. Dan di sini pun ada perbedaan-perbedaan juga, Pak. Sertifikat analog, yaitu seperti Bapak lihat, itu ada 4 lembar, 6 lembar sama sampul. Kemudian kalau sertifikat elektronik hanya 1 lembar, di mana tertera nomor hak, nama, letak tanah, dan ada catatan. Di 1 lembar itu? Di 1 lembar, kemudian ada gambar. Nah, kemudian di sana juga tertera barcode, Pak. Berarti lewat barcode itu, data lengkap dari data pribadi si pemilik tanah ada, Pak.
Berarti sistem ini sudah mulai berjalan. Sistem ini sudah mulai berjalan di beberapa provinsi, di beberapa kabupaten, karena kami merencanakan khususnya di BPN NTB, kita merencanakan di bulan Juni akhir kita launching, mudah-mudahan nanti di bulan Agustus Juli sudah bisa kita menerapkan sertifikat elektronik, Pak. Sehingga pada kesempatan hari ini juga ini adalah merupakan suatu sosialisasi, sehingga sertifikat elektronik masuk dan bisa dilayani pada saatnya nanti masyarakat tidak kaget. Oh begini loh sertifikat elektroniknya sebenarnya. Itu Pak. Selain e-sertifikat, apalagi tadi yang pengalihan dari analog ke elektronik gitu Pak? Jadi secara menyeluruh memang kegiatan pelayanan di bidang elektronik ini yang terkenal adalah sertifikat elektroniknya Pak. Akan tetapi basis daripada kegiatan elektronik ini kami sejak tahun 2017 sudah berbasis elektronik. 2019 sudah melakukan kegiatan pengecekan HT elektronik maupun Roya. Sedangkan yang lain menuju layanan elektronik yang baru. Itu Pak. Tadi sudah dijelaskan secara detail bahwa sertifikat elektronik itu nanti hanya 1 lembar. Kalau yang selama ini menggunakan surat sertifikat itu akan dikembalikan, kemudian diganti dengan elektronik. Nah, kemudian terkait dengan itu, apa sih keunggulan dari sertifikat elektronik ini dibandingkan sertifikat yang bersurat itu, Pak? Oke. Yang pertama terkait masalah sertifikat elektronik, yang lahir ini adalah sudah tervalidasi semuanya, Pak, baik itu subjek maupun objeknya. Sehingga ada kepastian, menjamin kepastian hukum bagi pemilik tanahnya. Kemudian sertifikat ini apabila hilang gampang dicetak, dimohonkan kembali. Kemudian sertifikat elektronik ini nanti bukan di kantor pertanahan saja bisa tercetak. Nanti ada tempat-tempat yang khusus untuk bisa mencetak sertifikat tersebut, Pak. Yang penting dia sudah punya akun untuk mencetak sertifikatnya. Tidak selamanya di kantor pertanahan. Tetapi untuk sementara ini karena ini baru Pak dalam rangka layanan, nanti bisa mencetaknya di kantor pertanahan, didaftar. Itu pada saatnya nanti ada konter-konter tersendiri yang bisa untuk mencetak sertifikatnya Pak. Seperti itu ya. Cara kerjanya, sistem kerjanya sertifikat elektronik ini. Mungkin sudah dijelaskan begitu detail terkait dengan digitalisasi ini, persiapannya di kantor pertanahan Kabupaten Dompu. Kira-kira saat ini bagaimana sih pelayanan birokrasi? Ini mohon maaf, kantor pertanahan ini selama ini beberapa dekade yang sebelumnya, pertanahan itu salah satu kantor dengan kasus pelanggaran dalam arti menjadi masalah tentang tanah dan sebagainya. Saat sekarang ini bagaimana pelayanan birokrasi kepada masyarakat sehingga masyarakat juga tidak merasa kecewa dengan pelayanan yang ada di kantor pertanahan Dompu ini. Baik, terkait masalah pelayanan itu ada masih pelayanan yang analog maupun yang berbasis elektronik. Kalau pelayanan masih berbasis analog, itu seperti peralihan kita masih pakai analog, Pak. Sedangkan untuk sertifikat HT, pengecekan, Roya, SKPT, itu sudah semuanya berbasis elektronik. Kemudian, kalaupun ada sesuatu permasalahan yang terjadi di kantor pertanahan, karena hambatan dalam rangka pengecekan, karena apa? Sertifikat-sertifikat yang belum terpetakan itu harus dilakukan validasi, yaitu validasi buku tanah dan SU. Itu semuanya dilaksanakan supaya pada saat nanti pengecekan menuju elektronik tidak lagi dilakukan validasi, Pak. Jadi saat ini semuanya pekerjaan-pekerjaan yang menuju sertifikat elektronik selalu dilakukan validasi. Buku tanah maupun SU-nya, Pak. Dan itu sudah diterapkan semuanya. Kami sudah terapkan, Pak. Jadi ada beberapa sertifikat pemohon pada saat pengecekan, kenapa agak terlambat? Karena ini harus dilakukan validasi ulang, Pak.
Nah, kenapa dilakukan validasi? Karena sertifikat yang dibawa itu mungkin belum ada NIP-nya, Pak, nomor induk bidangnya, karena sertifikat ini sertifikat lama. Kalau sertifikat baru yang sudah ada NIP-nya, berarti hasil pengukuran itu sudah terpetakan di peta pendaftaran kantor pertanahan, Pak. Berarti, mohon maaf ini Pak Kakan, berarti celah untuk bermain di belakang. Salah satu contoh mungkin ada masyarakat yang ingin mengurus sertifikat. Ya. Lantas mungkin ada oknum dengan memanfaatkan celah, dia ini bermain di belakang daripada sistem tadi. Kira-kira bagaimana mengantisipasi kalaupun ada yang berbuat seperti itu, Pak? Ada oknum-oknum yang melakukan perbuatan yang membuat masalah di kantor pertanahan ini. Oke, yang pertama terkait masalah pelayanan. Pelayanan kami kedepankan masalah disiplin, kemudian mari kita bekerja sesuai dengan SOP. Ya. Kemudian yang kedua, mari kita berikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat Dompu. Kemudian siapapun pemohon yang datang, kami harapkan datang langsung ke loket kami, sehingga mendapatkan layanan secara prioritas. Dan kantor kami saat ini tidak menerima uang dalam rangka pembayaran. Tidak ada pembayaran langsung. Tidak ada langsung, tunai tidak ada. Semuanya berbasis perbankan. Jadi hanya kami, setelah kami mencetak surat perintah setor, pihak pemohon membayarkan di bank ke rekening yang dituju, bukti pembayarannya itulah yang dibawa ke BPN. Jadi saat ini kami sudah tidak lagi mempergunakan uang tunai. Kami semuanya berbasis perbankan kalau masalah pembayaran permohonannya. Kemudian di dalam pelayanan kami juga dijelaskan bahwa persyaratan lengkap segera dilaksanakan prosesnya. Kalau persyaratan yang tidak lengkap, inilah yang membuat kami juga menjadi tunggakan pekerjaan. Sehingga masyarakat juga banyak, loh kok lama sekali sertifikat saya selesai. Apa penyebabnya? Kalau sertifikatnya sudah sesuai dengan persyaratan yang dilampirkan, kemudian proses ini akan lebih cepat, Pak. Dan itu sudah dilakukan? Kami sudah melakukan, Pak. Ya, terima kasih Pak Kakan. Masih terakhir ini, apa harapannya kepada masyarakat? Baik yang terkait dengan pengalihan dari analog ke digitalisasi ini. Yang kedua, seperti yang disampaikan Pak Kakan tadi, dalam hal pengurusan itu mungkin sebaiknya langsung ke kantor pertanahan. Mungkin bisa disampaikan langsung kepada masyarakat Kabupaten Dompu ini, Pak. Baik, terkait dengan harapan kami kepada masyarakat, nah karena ini kita menuju layanan berbasis elektronik, kami juga melihat di Dompu ini masih ada beberapa bidang tanah yang belum bersertifikat. Dengan adanya tanah yang belum bersertifikat, mari kita segera daftarkan tanah-tanahnya itu supaya mempunyai kekuatan hukum di bidang kepemilikannya. Dan apabila mau mengajukan permohonan, pas lokasi tanahnya itu merupakan lokasi program strategis, silakan untuk didaftar di desa yang bersangkutan. Kemudian kalau memang itu tidak masuk dalam program, silakan datang ke kantor pertanahan untuk dapat dimohonkan haknya. Dan kedua, saya juga berharap kepada masyarakat, bagi yang memiliki tanah, tolong untuk memasang tanda batasnya yang jelas, sehingga menghindari terjadinya sengketa batas. Yang ketiga, karena tanah yang dimiliki ini harus dikerjakan, dimanfaatkan, ataupun digunakan secara maksimal, jangan ditelantarkan. Nah, harapan-harapan kami seperti itulah, di kedepannya program kami dapat berjalan, sengketa tanah bisa berkurang. Mungkin itu aja, Pak. Terima kasih Pak Kakan. Selamat sore. Pemirsa, demikian bincang-bincang kami dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu. Semoga bermanfaat. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.